Selamat bertemu rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan memori. Jadi pada memori ini nantinya akan kita bahas yang berkaitan dengan pengertian memori, kemudian random access memory, yang mana di situ ada RAM statik dan RAM dinamik. Kemudian kita lanjutkan dengan memori ROM atau read only memory yang terkait dengan PROM maupun EPROM. Dan penjelasan karakteristik memorinya nanti ada di bahan materi kuliahnya. Baik, kita mulai dari pengertian memori. Jadi memori merupakan alat atau medium di mana informasi yang berupa data ataupun instruksi yang berupa perintah akan dapat disimpan dan dibaca kembali kalau nanti sudah berada di dalam memori. Jadi memori di sini perangkat, alat atau media yang digunakan untuk menyimpan. Nah, fungsinya, fungsi memori kalau sudah bisa menyimpan ataupun dibaca kembali, nah di situ untuk menyimpan dengan tempo sementara waktu ataupun dalam waktu yang lama. Sementara waktu di sini pengertiannya hanya sesaat saja. Hanya untuk sementara saja. Berbeda dengan yang waktu yang lama, itu mungkin sedikit bisa agak lebih permanen di sana. Kemudian beberapa pakar sering menyebutkan dengan istilah store atau storage, di mana sebetulnya itu adalah hampir sama dengan istilah penyebutan di disk. Nah, oleh karena itu, kita sepakat saja tidak menggunakan istilah store atau storage, tapi namanya adalah memori. Nah, memori itu merupakan banyak sel, banyak ruang, banyak tempat. Nah, bagian yang terkecil dari sebuah memori itu dinamakan sel memori. Jadi yang namanya memori RAM ataupun ROM, elemen dasar yang ada di dalamnya itu berupa sel atau ruang. Nah, ruang tersebut atau sel tersebut memiliki kemampuan hanya menampung 1 bit data. Nah, jadi setiap satu sel hanya mampu menampung 1 bit data. Nah, bit data ini secara logika dianggap merepresentasikan nilai 1 atau nilai 0. Nah, secara elektrik 1 biasanya diilustrasikan dengan voltase atau tegangan, sedangkan yang 0 tanpa tegangan. Tetapi kalau kita berbicara secara teori, maka logika kita menyebutkannya adalah logika 1 atau logika 0. Sehingga setiap sel memori itu bisa mempunyai 2 keadaan yang stabil. Pengertian stabil di sini, nilainya bisa dipertahankan. Kalau sudah diisi logika 1 atau diisi dengan nilai 1, dia akan stabil tetap 1 selama belum dirubah. Demikian pula sebaliknya kalau diisi 0, dia akan bertahan tetap dalam nilai 0. Nah, ini yang dinamakan dengan 2 keadaan stabil, yaitu bisa berisi 0 stabil atau juga bisa berisi 1 stabil. Yang kedua, sel memori ini mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau dibaca.
Jadi kalau kita sudah menempatkan atau memasukkan nilai ke dalam sebuah sel memori, ya dia akan stabil. Ya, misalkan kita masukkan 1, ya 1 stabil. Nah, nilai yang sudah ada di sel memori ini, logika 1, itu bisa dibaca. Nah, maka istilahnya pada saat kita memberi nilai itu ditulisi, write. Kalau kita mau membaca nilainya, itu read. Ya, ini itu adalah elemen dasar dari sebuah sel memori. Nah, gambaran ilustrasinya adalah sebuah kotak. Ya, hanya sebuah kotak. Ini adalah selnya. Nah, kalau orang menyebutkan sebuah memori, ya, sekarang ini, maka memori itu terdiri dari banyak sel. Ya, terdiri dari banyak sel. Nah, disinilah tempat menampung nilai logika 1 atau 0. Nah, setiap sel ini mempunyai bagian yang berfungsi untuk memberikan satu pemberitahuan, instruksi, ya, bagian select. Ini berfungsi untuk memilih operasinya. Ya, ini untuk memilih operasinya. Jadi tergantung sinyal selectnya. Apabila sinyal selectnya memberi perintah write, menulis atau mengisi, ya, berarti yang bekerja adalah gambar yang A. Yaitu select ini dalam posisi sinyal write atau sinyal tulis. Ya. Kemudian bagian data di sini, ya, ini akan memberikan nilai logika 1 atau 0. Ya, kalau kebetulan yang pengen disimpan itu logika 1, ya data ini nilainya 1. Nah, 1 itu nanti akan disimpan ke dalamnya. Nah, jadi ini sebagai jalur input untuk memasukkan logika 1 atau 0. Sedangkan kontrolnya di sini adalah untuk pengendali. Oke. Demikian pula saat select ini diberi instruksi read atau membaca, maka di bagian sel yang sudah ada nilainya, ya, misalkan tadi nilai logikanya 1, berarti data 1 itu akan dikirim. Nah, ini lewatnya jalur yang tadi sebagai in maupun sekarang juga berfungsi sebagai out. Nah, ini adalah bagian dari sebuah sel memori. Nah, kita ingat bahwa sebuah perangkat komputer satuan terkecilnya adalah byte. B-Y-T-E, byte. Di mana byte terdiri dari 8 bit. Oleh karena itu, apabila kita ingin menyimpan sebuah karakter, sebuah huruf, yang mana itu merupakan satuannya byte, berarti butuh 8 sel. Ya, butuh 8 sel untuk menampung 8 bit. Ya, itu adalah pengertian dari sebuah sel memori. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut bahwa memori ini dilihat dari karakteristiknya. Bahwa memori ada di mana lokasinya. Nah, ini. Memori sering kita jumpai yaitu di perangkat CPU, ya, di Central Processing Unit. Ingat ya, CPU ini adalah mikroprosesor maksudnya. Nah, kalau di dalam CPU atau mikroprosesor biasanya diistilahkan dengan register. Ya, diistilahkan dengan register. Ya. Kemudian kalau internal atau main, ya, maka di sana nanti akan dianggap sebagai memori yang berada di dalam mainboard. Ini adalah lokasinya.
Jadi lokasi memori kalau di dalam mikroprosesor sering dinamakan register, ya. Sedangkan memori main, ya, ini adalah yang ada di mainbox. Sedangkan yang eksternal berarti memori yang berada di luar mainbox. Nah, ini dari sisi lokasi. Kemudian ada juga karakteristik dari sisi kapasitas, ini berarti maksudnya ukuran, ya. Nanti akan lebih jauh kita jelaskan apa itu word, ya. Lalu ada satuan transfernya, jadi saat mentransfer tidak lagi per karakter, tapi sudah menggunakan ukuran word atau block. Kemudian ada metode akses, ini bermacam-macam pilihan. Ada modal sekuensial, ada direct access, random access, ada asosiatif. Ya. Kemudian kinerjanya seperti apa? Access time atau cycle time ataupun transfer rate. Ya. Sedangkan tipe fisiknya ada yang semikonduktor, ada yang magnetik. Kalau magnetik ini berarti berdasarkan muatan magnetik, muatan listriknya plus minusnya, ya, jadi arah muatan listriknya itu yang plus minusnya itu tinggal diarahkan di bolak-balik. Kalau yang semikonduktor ini berarti menggunakan media perangkat elektronik yang dinamakan transistor. Kemudian ada istilah volatil dan non-volatil. Volatil ini pengertiannya mudah menguap, mudah hilang. Kalau yang non-volatil tidak mudah menguap atau tidak mudah hilang. Yang irreversible berarti yang bisa dihapus. Kalau yang non-irreversible berarti yang tidak bisa dihapus. Ya. Nah, oke, ini nanti semua bisa Anda baca penjelasannya lebih banyak nanti di bagian akhir pada materi. Oke, kita lanjutkan sekarang dari sisi hierarki. Nah, dari sisi hierarki, ya, berarti adalah level tingkatan yang mana ditentukan dari kecepatan atau waktu aksesnya. Ya. Yang paling lambat ini secara piramid yang berada di bagian paling bawah, yaitu yang modelnya offline storage. Ini contohnya adalah magnetic tape, ya, atau CD-ROM tadi. Ya, kalau di sini kita lihat, ini kategorinya di sini. Ya, ini yang paling kondisi yang paling lemah, ya, yang paling lambat. Ya, kalau kita lihat, dia untuk bisa mengaksesnya butuh ukuran waktunya detik sampai menit. Jadi punya kemampuannya hanya 10 megabyte. Hati-hati, karena B-nya di sini besar berarti adalah byte, BYTE. Kalau B-nya kecil, maka di situ adalah bit. Ya, 0 atau 1 itu. Ya. Jadi ya, beda tulisan. B besar adalah byte, kalau B kecil bit. Nah, ini per menitnya hanya mampu 10 megabyte. Kemudian untuk level yang kedua itu yang outboard storage, ya, jadi memori yang berada di luar, ya, dari mainboardnya. Nah, ini kategorinya seperti ini. Nah, ini ada yang dismagnetic, ya, ada yang disoptik. Nah, ini kalau kita bandingkan antara hard disk dengan CD-ROM, ya, ini punya kecepatan yang lebih baik pada hard disk. Ini ukurannya sudah gigabyte, ya, berarti GB besar, ya. Nah, ini punya kemampuan waktu aksesnya. Kalau yang optik tadi 300 milisekon, ya, 300 milisekon, 300 milidetik. Ya. Kalau yang hard disk ini adalah 10 milisekon. Ya, rata-rata
kemampuannya adalah 600 kilobyte untuk yang optik. Kalau yang hard disk bisa mencapai 10 megabyte per detik. Nah, ini yang jauh ya dengan yang di bawah. Kemudian level yang paling tinggi adalah yang input yang ada di dalam mainboard. Nah, yang ada di dalam mainboard ini adalah yang sering diistilahkan dengan memori utama, main memory. Maka di sini sering diistilahkan dengan penyebutan RAM. Ya, semikonduktor RAM berarti menggunakan komponen transistor. Ini juga sama, cache memori, ini juga RAM. Nah, perbedaannya antara memori utama dengan cache memori, yaitu memori utama ini adalah dipakai untuk menampung data dari hard disk. Ya. Data dari hard disk ini ditampung dulu di memori utama. Ya. Kemudian saat menunggu antrian, nah itu nanti data yang ada di memori utama akan disiapkan pada cache memori. Tujuannya agar mikroprosesor itu bisa mengolah dengan lebih cepat, ya, karena tingkat kecepatannya berbeda. Nah, di sini kalau kita lihat 50 nanosekon, yang di sini adalah 10 nanosekon. Ya, jadi cache memori ini pun juga kapasitasnya kecil. Ya, jadi cache memori ini sifatnya hanya menyiapkan data yang akan diolah. Ya, yang akan diolah. Pada saat itu urutan instruksinya akan dikerjakan, maka ditampung di sini. Ya, nanti pemindahannya dari memori utama. Ya, karena ini faktor kecepatan. Oke, itu dari hierarki dan spesifikasi memori. Kemudian kita coba melihat dengan istilah satuan memori. Ya, ini. Jadi satuan pokok memori itu paling kecil yang namanya digit biner, jadi bilangan biner yang sering disebut dengan bit atau binary digit. Ya, bit itu binary digit, di mana satu bit itu bisa berupa nilai 0 atau nilai 1. Ya, ini tadi yang ditampung di dalam sebuah sel memori. Ya, ini. Nah, satu sel memori ini nanti kalau jumlahnya ada 8, ya, ada 8 sel, maka itu nanti disebut dengan istilah byte. Jadi satu byte terdiri dari 8 bit atau 8 sel memori. Kemudian dalam kumpulan byte, ya, jadi kumpulan byte, kumpulan karakter, itu dinyatakan dalam word. Nah, jumlahnya berapa byte? Ada yang 8, ada yang 16, ada yang 32. Nah, ini kumpulannya. Ya, jadi sekumpulan dari yang namanya byte. Nah, ini. Kemudian untuk simbol yang sering kita jumpai, ukurannya adalah kilo, mega, giga, dan tera. Nah, ini adalah perpangkatannya. Nah, yang namanya kilo itu berbeda dengan ukuran angka biasa. Ya, 1 kilo di sini disebutkan dengan ukuran 1024. Ya, beda dengan yang kita kenal sehari-hari. Biasanya kilo itu adalah 1000. Itu kalau kita menggunakan bilangan desimal. Karena komputer bekerja dengan logika biner, ya, hanya mengenal bilangan biner. Nah, di situ binernya kan bahwa 1 kilo itu nanti didapat istilahnya 1024. Cuman orang awam untuk menyebutkannya ya mudahnya 1 kilo 1000, hanya pembulatan. Kalau mega ya 1 juta, ya, kalau giga 1 miliar, ya, kalau tera berarti 1 triliun. Ini hanya penyebutan yang paling mudah.
itu adalah dari sisi satuannya. Nah, memori yang ada di dalam sistem mikroprosesor itu ada yang tadi istilahnya volatil. Ya, karakteristiknya dia volatil. Kenapa? Karena memori tersebut mudah menguap. Pengertian menguap di sini adalah data yang tersimpan di dalamnya ini mudah hilang. Kenapa? Nah, karena syaratnya memori yang bersifat volatil itu harus ada catu daya. Ya, harus ada catu dayanya yang aktif mensuplai memori. Apabila catu dayanya dimatikan, ya sudah, otomatis data yang tersimpan di dalamnya hilang. Nah, ini adalah memori yang volatil. Contohnya apa? RAM. Ya, maka sering kalau Anda lihat spek dari sebuah perangkat komputer, orang sering menanyakan, ya, RAM-nya berapa? Ya, atau smartphone tanya, RAM-nya berapa sih? Semakin besar RAM berarti kinerjanya semakin baik. Ya, karena di situ bisa menampung banyak data. Tapi diingat, RAM ini sifatnya volatil. Ya, jadi dia hanya sebagai tempat memori data yang sementara. Dari media simpan permanen, ya, ditaruh di RAM untuk diolah, diproses oleh sebuah mikroprosesor. Ya, ini. Nah, yang kedua adalah non-volatil. Ya, kalau non-volatil tidak mudah menguap. Pengertiannya bagaimana? Data yang sudah tersimpan di memori yang sifatnya non-volatil, maka dia tetap bertahan di sana. Meskipun catu daya itu dimatikan. Nah, ini. Jadi, memori ini bisa menyimpan data dalam waktu yang cukup lama. Nah, contohnya apa? Nah, ini ROM atau read only memory. Ya. Nah, yang namanya ROM, ya, yang namanya ROM ini itu yaitu memori yang betul-betul permanen. Contohnya kalau di dalam perangkat komputer adalah ROM BIOS, ya, BIOS, Basic Input Output System. Nah, di situ data-datanya tetap berada di sana, meskipun nanti komputer dimatikan. Karena fungsi ROM BIOS, Basic Input Output System, itu akan dipakai, dijalankan saat komputer dinyalakan pertama kali. Nah, program yang ada di dalamnya itulah yang dijalankan untuk mendeteksi semua perangkat yang terkait dengan sebuah komputer. Begitu nanti komputer dimatikan, ya programnya masih ada di ROM. Ya, berbeda dengan yang RAM tadi. Ya, ini perbedaan dari antara RAM dan ROM tadi. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang dinamakan dengan RAM, Random Access Memory. Ini juga ada dua jenis, ya, yaitu yang dinamakan RAM yang bersifat statik dan RAM yang bersifat dinamik. Nah, perbedaannya di mana? Yaitu dari bahan yang dipakai untuk menyimpan. Ya, ini. Kalau menggunakan statik, berarti di situ rangkaian flip-flop, ya, yang digunakan untuk menyimpan data. Diingat, ya, menyimpan data ini sebetulnya dia hanya mempertahankan nilai logika 1 atau 0. Secara elektrik hanya menyimpan tegangan dan tidak menyimpan tegangan. Nah, ini. Dan ini tidak memerlukan clock. Clock itu detak. Ya. Dan tetap stabil selama daya tersedia. Tidak memerlukan refreshing. Ya, karena sama-sama RAM, ini juga RAM statik, ini RAM dinamik,
Berarti keduanya bersifat volatil, mudah menguap. Ya, ini mudah. Hanya perbedaannya, kalau yang statik itu datanya bisa bertahan lama dalam kondisi ada satu daya, sedangkan yang dinamik datanya ini mudah hilang, ya mudah hilang karena sifat dari material yang digunakan. Ya, kalau di sini rangkaian flip-flop, kalau di sini menggunakan muatan yang ada di kapasitor memanfaatkan MOS, transistor MOS. Ini yang membedakan. Kalau yang flip-flop itu begitu dikasih nilai 1, ya sudah. Dia akan mempertahankan nilai 1 seterusnya selama ada satu daya. Itu yang statik. Kalau yang dinamik, begitu dikasih nilai 1, ya, meskipun satu dayanya ada, ya, karena sifat dari alamiah, ya, sifat alamiah dari kapasitor itu membuang muatan, ya, membuang muatan listrik, maka sebelum nanti tegangannya menurun, ya, menurun sampai mau habis, ini tidak boleh, ya, harus dikembalikan lagi. Nah, kalau nanti habis dibiarkan kan berubah jadi 0. Nah, padahal data ini tidak boleh berubah. Oleh karena itu harus ada istilah refresh. Ya, ini ada proses penyegaran. Makanya yang statik tidak butuh refresh, kalau yang dinamik perlu refresh. Kenapa? Karena tegangan muatan listriknya di situ semakin lama semakin menurun dan hilang karena sifat alaminya. Ya, oleh karena itu sebelum sampai berubah harus di refresh dulu. Nah, ini contoh-contoh yang terkait dengan RAM. Yaitu kita ambil contoh menggunakan IC, ya, serinya 6116. IC 6116 ini adalah IC RAM. Ya, sifatnya volatil. RAM ini punya kapasitas 2 kilobyte. Kok kecil sekali ya? Iya, ya. Ini adalah untuk kebutuhan-kebutuhan para pembuat rangkaian elektronik yang membutuhkan RAM. Jadi ini tidak dipakai untuk perangkat komputer, ya. Ini sudah tidak cukup. Jadi ini adalah untuk komponen. Kalau kita merakit sebuah rangkaian yang membutuhkan tempat untuk menyimpan data, nah ini kita bisa memanfaatkan. Nah ini, oke, ini adalah 2 kilobyte. Ya, berarti kalau 2 kilobyte berapa? Ingat, 1 kilobyte tadi adalah 1024. Kalau ada 2K, ya 2 kali 1024. Yaitu 2048. Nah ini ada 24 pin atau 24 kaki. Ya, oke, ini adalah fungsi-fungsi salurannya, ya. Modemnya ini harus kita lihat, ya. Mungkin kita lebih jelas lihat ilustrasi gambarnya. Nah, ini adalah yang kita lihat rangkaian untuk bisa menyimpan, ya, rangkaian agar bisa menyimpan data di RAM statik. Ya. Nah, RAM statiknya sendiri itu ini. Nah, ini adalah memori metriknya. Jadi ini yang dinamakan RAM statik 6116. Nah, ini. Nah, di sini kalau kita lihat, ini lokasi memorinya, ini adalah diagram struktur yang ada di dalam sebuah perangkat IC. Jadi di dalam IC yang ukurannya kecil, itu sudah ada rangkaiannya seperti ini. Taunya kita yang menggunakan IC 6116 itu hanya melihat dari sini. Ya, kaki-kakinya.
Ya, kalau kita lihat kakinya tadi kan 24. Mulai dari kaki ini, ya. Ini adalah kaki dari berapa? 0. Nah, ini. Dari 0 sampai 7. Ya, ini. Kemudian ini kaki yang A4 sampai A10. Maksudnya ini adalah input output. Ya, input output data kontrol. Jadi datanya dialirkan melalui ini. Jadi data saat ingin disimpan, ingin dibaca, itu input output dari IC adalah ini. Ya, jadi data yang mau disimpan harus dilewatkan sini. Data yang sudah terbaca itu nanti juga dilewatkan dari sini. Nah, di sini I dan O, input dan output. 0 sampai 7 diingat, 0-nya dihitung, berarti ada 8. Ya, ada 8 bit. Oke. Nah, data yang diinputkan itu nanti akan dikendalikan. Ya, dikendalikan. Ya, dikendalikan di input data kontrol. Ya. Nah, pengontrolannya di sini itu nanti data dilewatkan melalui yang namanya decoder. Ya, yang melalui decoder ini. Nah, ini data ke sini ya. Kemudian juga membaca situasi input data kontrolnya berdasarkan row. Jadi matrik di sini. Ada baris dan ada kolom. Ya. Nah, data itu nanti mau disimpan di lokasi berapa. Itu ditentukan dari nilai di sini dan nilai di sini. Ya, itu adalah untuk proses penyimpanan. Nah, itu yang bekerja pada IC 611. Ya, ini adalah untuk pengendalinya. Oke, ya. Nah, kemudian ini sinyal untuk operasinya. Nah, ini sinyal operasi. Ini yang dipakai untuk mengatur. Ya, kalau ini sudah terhubung, ya, ini sudah terhubung. Nah, tinggal sinyal di sini yang dipakai untuk mengatur. Caranya gimana? Itu prinsip kerjanya di sini. Nah, ini. Ya. Jadi mode not select. Berarti tidak ada yang dipilih. Dengan catatan CS-nya dibuat high. Ya, dibuat high. Pada saat kondisi high berarti tidak ada yang dipilih. Ya, berarti tidak bekerja. Ya. Agar supaya RAM statik bisa dibaca, bisa ditulis, maka di sini harus dalam posisi low atau rendah. Nah, ini. Maka CS harus L, dan L, low. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah menentukan select-nya tadi, ini tidak berfungsi. Kemudian kalau berfungsi, itu ada 3 opsi. Ya, ada 3 pilihan. Apabila OE dan WE, ya, OE dan WE dalam kondisi high, berarti outputnya disable, berarti tidak bisa dikeluarkan, ya, outputnya di disable. Itu dalam kondisi high. Kalau IC mau berfungsi sebagai read, membaca data, jadi data yang ada di dalam memori ini ingin dibaca, berarti statusnya ini harus dalam kondisi ini. CS-nya low, OE-nya low, WE-nya dibuat high. Berarti IC itu dibaca. Sedangkan kalau kita pengennya menulis, berarti CS-nya low, OE-nya boleh apapun, ya. Yang penting WE-nya harus low. Nah, ini baru bersifat write. Ya. Ini baru sinyal pengendalinya. Ya, sinyal pengendalinya. Ya, kalau sudah bisa memilih select,
Maka berikutnya harus ada sinyal lagi di sini. Nah, data apa yang pengen dimasukkan, baris yang keberapa yang ingin dibaca, atau kolom berapa yang akan dibaca. Ini berpasangan. Nah, ini itu adalah prinsip kerja dari sebuah IC. Ya, ini. Nah, itu nanti akan lebih lanjut bisa diimplementasikan apabila Anda sudah bisa merangkai pada sebuah rangkaian microcontroller, ingin menyimpan data, nah Anda bisa memanfaatkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh rangkaian kalau sudah disusun dengan interface. Jadi agar supaya bisa menyimpan atau merekam data tadi, maka dibutuhkan rangkaian interface-nya. Nah, ini adalah rangkaian interface menggunakan 8086. Sehingga Anda bisa mengendalikan, bisa mengatur agar data itu bisa tersimpan di dalam sebuah RAM. Ini RAM-nya, ini yang RAM pertama, ini adalah RAM yang kedua. Ini untuk yang low byte, ini untuk yang high byte. Oke, itu adalah sedikit gambaran ilustrasi bahwa yang namanya memori pada saat melakukan proses pembacaan maupun penulisan sudah membutuhkan yang namanya interface antar muka. Nah, ini. Maka demikian pula halnya apabila komputer berkomunikasi dengan periferal, pasti butuh yang namanya interface. Nah, tergantung peralatannya yang Oke. Nah, kita lihat untuk RAM dinamik. Jadi, RAM dinamik tadi kita bahas dari sel-sel yang menyimpan muatan listrik pada kapasitor. Jadi, sifat kapasitor itu adalah mudah menguap muatan listriknya. Untuk itu, ya, RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik. Misalkan kapasitor itu bisa bertahan menyimpan muatan selama 5 menit misalkan. Ya, berarti pada saat diisi logika 1 tegangan 5 volt, karena waktunya hanya 5 menit, berarti nanti akan turun, muatannya hilang. Nah, saat sebelum berubah jadi 0, diisi muatan lagi supaya tetap bertahan nilainya 1. Makanya dibutuhkan secara periodik. Begitu sudah diisi muatannya, nanti dia akan menurun lagi. 5 menit diisi lagi. Demikian seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan pengisian secara periodik. Nah, yang melakukan siapa? Nah, ini rangkaian. Ya, nanti ada rangkaian tersendiri yang memang berfungsi sebagai refresh atau penyegar. Kemudian RAM dinamik ini sifatnya lebih sederhana. Ya. Kemudian lebih rapat, maksudnya rapat ini jumlah selnya jauh lebih rapat karena ukurannya lebih kecil. Sehingga ukuran yang sama dia punya kapasitas yang lebih besar. Sehingga harganya lebih murah. Ya. Ini cocok untuk kapasitas memori besar. Nah, makanya sering kita dengar istilah DRAM. Ya. DRAM itu berarti dynamic RAM. Kalau yang tadi statik adalah SRAM. Ya, berarti RAM-nya statik. Ya, jadi kalau SRAM itu static RAM, DRAM berarti dynamic RAM. Ya, ini adalah contoh ilustrasi secara fisik tampilan visual. Ya, ini fungsinya. Jadi kalau kita ingin merangkai sebuah perangkat IC, maka Anda harus tahu fungsi pin kakinya. Ya. Rangkaian di dalamnya itu diilustrasikan di sebelah kirinya. Nah, ini adalah rangkaian yang ada di dalam IC. Ya, rangkaian yang ada di dalam IC untuk memahami apa sih sebetulnya prinsip kerja pada sebuah IC lain. Lihatnya dari sini. Nah, Anda hanya bisa mengatur pengendalian lewat pin kakinya. Nah, itu. Ini kaki-kaki yang nantinya harus dikendalikan.
Nah ini, yang ini tidak bisa diubah-ubah karena ini sudah berada di dalam IC. Jadi harus memahami sebuah perangkat komponen IC, dilihat fungsi dari masing-masing kaki, lalu melihat tabel statusnya, ya, yang harus dihubungkan, yang dipakai. Kemudian tadi ya harus mengetahui prinsip kerja select, ya, kemudian output enable, ya, dan ada sinyal-sinyal yang lain. Nah ini yang tadi perlu diketahui fungsi read maupun write. Oke, berikutnya kita lihat untuk yang read only memory. Untuk yang ROM atau read only memory, memori ini hanya dapat dibaca informasinya. Pengertian hanya bisa dibaca itu setelah sampai pada pengguna atau pemakai. Sebetulnya ROM itu juga bisa ditulisi. Nah, tapi yang menulis itu biasanya pabrik atas pesanan vendor. Saya butuh ROM untuk menyimpan program ini. Kita tinggal pesan di pabrik, pabriknya menyiapkan IC-nya sama programnya, tinggal ditanam di sana. Itu yang membuat pabriknya. Makanya IC ROM ini hanya bisa ditulisi sekali. Yang menulisi siapa? Pabrik. Nah, yang baca ya siapapun yang butuh. Nah, ini seperti IC tadi, ya itu kan sudah ada rangkaiannya. Itu hanya di situ sifatnya adalah rangkaian. Jadi semacam IC yang isinya rangkaian. Cuman kalau rangkaian kan hardware-nya, rangkaian listriknya. Kalau ini adalah dia mengisinya. Nah, jadi kalau yang ROM di sini adalah IC-nya yang disiapkan beserta sel-sel memorinya, kemudian diisi sekaligus. Ya. Sel-selnya langsung diisi sekaligus dengan program atau instruksi ataupun data. Itu yang ROM, ya. Penulisan ke dalam ROM ini disebut pemrograman. Ya, jadi data yang dimasukkan itu data-data instruksi pemrograman. Nah, pemrograman ROM dilakukan di pabrik, ya, atas pesanan tadi. Namun untuk kali ini atau saat-saat ini pun kita selaku pemrogram itu juga bisa menyimpan di sana. Ya, bisa diprogram sendiri. Kalau Anda butuh jumlah yang banyak, maka Anda bisa pesan di pabrik. Tapi kalau hanya butuh satu diisi program, ya diprogram sendiri, diisi sendiri. Nah ini. Nah, disinilah yang bisa dipakai untuk menyimpan data atau program oleh pemakai, yaitu menggunakan ROM yang jenisnya programmable. Programmable read-only memory. ROM yang hanya dapat diprogram sekali oleh pemakai. Nah, pemakai ini kita bisa. Ya, kita bisa untuk menyimpan program di sana. Juga sekali saja. Ya, tidak bisa diubah lagi. Nah, ini. Itu yang PROM. Kemudian ada jenis EPROM. Erasable Programmable Read-Only Memory. Jadi ROM ini bersifat erasable, bisa dihapus, dan bisa programmable, bisa diprogram isinya. Ya. Nah ini kalau kita ingat ya seperti kalau di sini CD-ROM, kalau yang sini CD-RW. Nah ini ilustrasinya seperti itu. Tapi ini bukan keping CD, ini adalah memori. Ya, pemahamannya seperti itu. Jadi kalau ini seolah-olah seperti kalau kita lihat CD-ROM. Jadi kalau CD-ROM Anda bisa membeli ROM yang kosong. Kemudian di-burning, dibakar untuk menampung data. Ya hanya sekali. Nah, ini yang PROM. Sedangkan yang EPROM ini adalah CD-RW. Nah, Anda bisa menyimpan di sana. Kalau sudah tidak butuh,
dihapus, dan isi yang baru lagi. Nah, ilustrasinya seperti itu. Hanya di sini memori tadi. Nah, kemudian jenis yang EEPROM sendiri itu ada yang sifatnya menggunakan UV untuk menghapusnya. Makanya disebut UV EEPROM. UV EEPROM ini adalah satu sifat sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Ya, ini yang berfungsi untuk menghapus data yang ada di dalam. Jadi data yang ada di memori akan hilang apabila kena ultraviolet. Nah, ini. Nah, itu sama seperti kalau kita dulu masih ingat yang namanya pita kaset. Ya, lagu-lagu. Kenapa tidak boleh didekatkan dengan magnet? Ya, kalau Anda ingin menghapus lagu yang ada di pita kaset itu cukup gesek magnet, ya sudah. Data akan rusak, hilang. Nah, ini. Ya. Nah, ini sama sifatnya seperti itu. Jadi ultraviolet pun langsung menghilangkan semuanya. Ya, program yang ada di dalamnya langsung dikosongkan. Blank, sehingga kita bisa mengisi yang baru. Ya, ini penghapusannya menggunakan ultraviolet. Sedangkan ada lagi yang jenis lain, yaitu electrically alterable read-only memory. Jadi ROM yang sifatnya dihapus secara elektrik. Ya, jadi menggunakan perangkat elektronik. Ada rangkaiannya yang dipakai untuk menghapus. Jadi tidak perlu harus nunggu siang hari untuk menghapus. Malam hari pun bisa. Ya, nah ini pakai rangkaian. Keuntungannya apa? Ya, tidak mudah terhapus dan tidak memerlukan satu daya tambahan untuk baterainya. Ya, ini. Oke, nah itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan rangkaian EEPROM, ya, terkait dengan pemahaman pengertian memori. Jadi seperti tadi kita jelaskan, memori terdiri dari sel memori, kemudian dari sel memori di sana kita bisa melihat ada ribuan sel, ya. Kemudian jenisnya ada ROM dan RAM, di mana ROM terbagi dua, ada statik dan ada dinamik. Kemudian yang RAM ada jenis yang programmable, PROM maupun yang EEPROM. Nah, ini semua adalah gambaran pengertian wawasan secara menyeluruh, ya. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita coba bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana, ya, yang terkait dengan proses memorinya dikendalikan. Ya. Oke, sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lihat pesan, ya, yang ada di running tag. Jangan lupa login disiakan, ya. Ketikkan hadir pada link video agar Anda tercatat di daftar hadir kelas online yang kita laksanakan pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan atas perhatiannya dalam mengikuti kegiatan kuliah online. Semoga bermanfaat. Kalau suka silakan di like, ya. Jangan lupa bahagia, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.